Silakan duduk kembali. Shalom alaikum. Salam sejahtera di dalam nama Kristus, saudara-saudara. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin membahas salah satu sisi dari sebuah sensasi juga yang dikembangkan oleh buku Holy Blood, Holy Grail. Dalam buku ini digambarkan bahwa perkawinan yang ada di Kana itu tidak lain adalah perkawinan Yesus sendiri. Jadi memang aneh-aneh manusia itu, saudara-saudara. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya di Eropa itu memang tanpa batas. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang mungkin akan mengagetkan. Ya untung saja orang Kristen tidak pernah ada demo-demo ketika Yesus dilecehkan, ketika gereja difitnah, ya kita tidak apa-apa. Saya katakan semoga ini pencerminan dari apa yang dibaca di Injil, karena orang Kristen sepenuhnya memahami, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kemungkinan kedua kita tidak berani demonstrasi. Saudara-saudara, memang di dalam perikop ini tidak dijelaskan ini pengantin siapa. Tidak ada. Perikop ini hanya menjelaskan bahwa tatkala ada perkawinan di Kana, pesta perkawinan di Kana, ibu Yesus, Bunda Maria ada di sana. Dan pada ayat kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga datang. Nah, ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa ini bukan perkawinan Yesus. Karena Yesus sendiri dalam posisinya bersama para muridnya diundang datang. Siapa yang mengundang? Yang punya hajat. Ayat-ayat ini sangat sederhana sebetulnya kita pahami. Lalu ada peristiwa. Apa peristiwanya? Mereka kekurangan anggur. Bisa dibayangkan kalau seorang punya gawe, seorang punya hajat, kemudian kehabisan anggur, ya anggur itu minuman pokok di Timur Tengah, itu akan sesuatu yang sangat memalukan. Dan tatkala dalam keadaan orang lain berada dalam kesusahan seperti itu, Bunda Maria bisa membayangkan betapa orang yang punya hajat itu sangat malu karena mereka tidak bisa menjamu para tamunya. Salah satu khas budaya Timur Tengah itu, mereka sangat menghormati tamu. Orang Timur Tengah itu sangat menghormati tamu, dan penghormatan terhadap tamu itu biasanya diberi makan, dipotongkan kambing, ya,
Saya bersama tim dari SCS menerjemahkan salah satu buku yang ditulis oleh Elias Sakur, Abuna Elias Sakur. Beliau adalah seorang imam, seorang abuna dari gereja Malkiyah, gereja Melkait, yang intinya bagaimana kasih seorang pengikut Al-Masih mengasihi musuh. Bahkan tatkala rumahnya diobrak-abrik oleh Israel, kebun anggurnya dirampas, dia terpisah dengan keluarganya, dia masih tetap mencintai orang-orang yang merusak keluarganya. Sampai kemudian dia menjadi seorang yatim piatu. Kemudian dalam keadaan menjadi yatim piatu, dia ditemukan oleh seorang rahibah, seorang biarawati, dirawat, disekolahkan, sampai kemudian dia menyatakan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Apa yang dia kenang pada masa kecilnya, tatkala dia terlunta-lunta di Bukit Sabda Bahagia. Disebut demikian karena Yesus berbicara tentang khotbah di atas bukit di tempat itu. Lalu dia menulis seperti masih terngiang-ngiang sabda Yesus 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang miskin karena Tuhan. Karena dia yang akan memperoleh kerajaan Allah. Dan seterusnya. Lalu dia bertanya, Tuhan ajarlah kami untuk menemukan bagaimana caranya mencinta ketika kami harus dinista. Bagaimana caranya kami mewujudkan cinta kasih kepada orang yang menghancurkan kami. Memang berbicara tentang kasih jauh lebih mudah daripada melaksanakan kasih. Itu yang pernah dikatakan Mahatma Gandhi. Seorang bukan Kristen, tetapi seorang yang merasa diri sebagai pengikut Yesus. Dia mengatakan, kalau para misionaris, para pendeta berkhotbah tentang kasih, saya sekuat tenaga ingin melaksanakan ajaran Yesus untuk mengasihi. Nah, Abuna Elias Sakur punya pengalaman yang hidup. Tatkala orang tuanya, Tuan Syakur, tiba-tiba memotong kambingnya. Dia tanya, untuk apa? Besok kita akan menerima tamu orang Israel. Orang Israel adalah saudara tua kita dalam iman. Kita akan memotong kambing yang terbaik yang kita persembahkan untuk menghormat tamu kita. Ternyata orang yang dihormati itulah yang merampas kebun anggurnya, merampas rumahnya, dan kemudian bapaknya dipenjara. Ibunya berpisah dengan bapaknya, dia berpisah dengan kelima saudaranya, yang berakhir sangat mengenaskan. Dia ditolak oleh orang-orang Arab yang lain karena dia orang Kristen. Dia ditolak oleh orang Israel karena dia Palestina. Coba bayangkan, dia ditolak oleh orang Arab yang lain karena dia Kristen. Dia terlunta-lunta di Syria dalam keadaan sebagai seorang pengemis bambung. Lalu dikatakan, kamu ini memalukan orang Arab. Karena kamu Arab tapi kamu seorang Kristen. Tapi waktu dia di Swiss, dia sudah menjadi seorang vikaris, calon pastor, calon abuna. Kemudian pada saat Natal, panitia Natal di sana memperkenalkan, Natal ini kita mendapatkan tamu kehormatan, Tuan Elias Sakur, seorang anak Israel sejati. Lalu dia mengatakan, bukan, saya bukan Israel, saya orang Arab Palestina. Panitia mengatakan, dia seorang Arab Israel, seorang Israel sejati. Dia mengatakan, Tuhan, apakah jadi orang Arab itu berdosa? Kenapa mereka tidak mengaku identitas saya sebagai seorang Palestina? Saya ini orang Arab. Apakah saya dibenci hanya karena saya keturunan Ismail? Dia dibenci orang Barat karena dia orang Arab. Dia dibenci orang Arab sendiri karena dia Kristen. Dia dibenci orang Israel karena dia Palestina. Tidak ada suatu kepribadian yang paling rumit kecuali kepribadian seorang Kristen Palestina sampai hari ini.
Contoh ini menggambarkan bagaimana orang-orang Timur Tengah menghormati tamu. Dan Anda bisa bayangkan dia bisa melakukan apa saja untuk tamunya. Tetapi di sini kehabisan anggur. Kehabisan untuk menjamu tamu. Sesuatu yang bisa dibayangkan sangat memalukan bagi seorang pada saat itu. Lalu Bunda Maria ingin berbuat untuk menolong mereka. Dengan cara dia mengandalkan putranya. Mengandalkan Yesus. Lalu dia berkata, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus berkata kepadanya, suatu jawaban yang mungkin agak tidak enak. Mau apakah engkau dari aku, ibu? Mau apakah engkau dari aku, ibu? Dalam terjemahan lama disebutkan, apa kena mengenanya engkau dengan aku, wahai perempuan? Tapi sebenarnya jawaban wahai perempuan itu sudah dibuktikan tidak pas. Dulu diterjemahkan perempuan karena seolah-olah dengan warisan reformasi, Maria tidak punya arti apa-apa lah. Yang penting Yesusnya gitu. Tapi setelah hubungan Katolik dengan Protestan semakin baik, kemudian studi sejarah, studi arkeologi, studi kitab suci semakin berkembang. Ayat ini maknanya ternyata kata gunai itu dalam surat-surat perdagangan yang ditemukan di sekitar Qumran, di sekitar Kapernaum, Palestina. Pada abad pertama, kata gunai itu sebutan hormat bagi seorang ibu. Engkau adalah ibu karena engkau adalah perempuan. Memang kata harfiahnya perempuan. Dan kata perempuan itu dalam bahasa Melayu, artinya kira-kira mirip dengan kata-kata gunai dalam bahasa Yunani. Maka di sini dikatakan, ti emoi kesoi gunai. Ada apa dengan aku? Apa yang kau harapkan dari aku? Wahai gunai. Gunai itu kata perempuan. Puan itu artinya pemilik sebetulnya. Agak ada kemiripan antara dua kata. Sehingga di sini Yesus menghormati ibunya. Menghormati ibunya sebagai sang pemilik. Sebagai seorang yang berwibawa, punya otoritas dalam hidupnya. Tetapi dia tidak bisa didikte oleh Maria. Sekalipun Maria adalah ibunya. Maka dia mengatakan, saatku belum tiba. Yang dimaksudkan saatku di sini adalah saat di mana Yesus harus menyatakan siapa dirinya. Identitasnya belum tiba. Saat untuk menyatakan siapa aku di hadapan khalayak ramai itu belum tiba. Tetapi saudara-saudara, Maria sudah tahu bahwa apapun yang dikatakan kepadanya dari Yesus itu memang otoritas dia sebagai putra Tuhan. Sebagai seorang yang punya otoritas tinggi, bahwa Maria sekalipun secara daging adalah ibunya. Tetapi Maria sebetulnya adalah hambanya. Inilah makna dari keyakinan Kristiani tentang dwi kodrat atau dua tabiat Kristus. Yang sepenuhnya ilahi sebagai kalimatullah, sebagai firman Allah. Dan sepenuhnya insani sebagai anak Maryam. Antara keduanya ini berimbang. Ada saat-saat di mana Yesus menunjukkan diri sebagai anak Maria yang berbakti pada orang tuanya. Tapi di pihak lain pada saat umur 12 tahun, Yesus menyatakan dirinya bahwa persaudaraan iman, persaudaraan yang didasarkan atas sesuatu yang lebih spiritual, itu melebihi persaudaraan daging. Karena itu tatkala dia ditemukan di bait Allah umur 12 tahun, ibu dan ayahmu mencari engkau. Dia mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Mereka yang menuruti firman-firman Tuhan. Jadi menuruti firman Tuhan itu melebihi daripada sekedar persaudaraan darah, persaudaraan daging. Siapa yang meminta saudara menjadi anak bapak dan ibumu? Tidak ada. Kita hanya kebetulan menjadi anak orang tua kita. Tidak ada keinginan memilih sebelum kita muncul di dunia. Berarti ada persaudaraan yang lebih tinggi daripada sekedar persaudaraan darah. Yaitu persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan iman, persaudaraan karena komitmen kita pada satu nilai yang kita agungkan.
yaitu nilai-nilai ketuhanan. Yesus mencontohkan itu. Tatkala dia berkata, saatku belum tiba, engkau adalah ibuku. Tetapi bahwa aku harus melaksanakan tugas-tugasku ini, bukan dari manusia, tetapi dari Bapa yang di surga. Tetapi Maria sekali lagi menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba. Maria menunjukkan diri sebagai seorang yang taat dan dia yakin bahwa Yesus akan berbuat sesuatu. Bahwa Yesus tidak akan memalukan orang yang punya hajat tadi. Maka dia mengatakan kepada pelayan di situ, turuti saja apa yang akan dikatakan kepadamu. Maka kemudian Yesus di situ diterangkan ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Ya teharot itu pembasuhan. Bahasa Arabnya taharok. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Kira-kira satu tempayan, kalau 6 tempayan kira-kira kalau diambil maksimalnya 720 liter. Isi tempayan itu. Maka kemudian saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada mereka, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh seperti yang diperintahkan Maria tadi. Dan sesudah itu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air itu telah berubah menjadi anggur. Dan ini mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana. Jadi artinya ketaatan Maria ini, saudara-saudara, meyakini betul bahwa Yesus akan bertindak untuk menolong sesamanya. Untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Maka ia memanggil mempelai laki-laki, tadi dikatakan, itu menunjukkan bahwa ada subjek yang mempelai laki-laki. Berarti mempelainya bukan Yesus kan? Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi ada suatu keajaiban, ada satu mujizat. Bahwa sejak pertama anggurnya tetap anggur yang terbaik. Karena Yesus telah membuat itu. Lalu diakui bahwa itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukan di Galilea. Nah, ayat 12 memberikan catatan, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya Maria dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Karena Yesus, ibunya, saudara-saudaranya meninggalkan Kana, berarti Yesus bukan pengantin. Sebab kalau dia pengantinnya pasti dikatakan, lalu Yesus meninggalkan tempat itu bersama ibunya, bersama saudaranya, dan bersama istri yang baru dinikahinya. Di situ tidak ada keterangan seperti itu. Tapi ini bukan sekedar apologetika. Tetapi ini juga adalah merupakan sebuah pembelajaran kita bagi seorang Kristiani. Untuk bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, pemahaman kita tentang kitab suci kita. Nah, salah satu dasar yang digunakan oleh Holy Blood, Holy Grail ini, dikatakan begini, bahwa sesungguhnya bagi seorang Yahudi, apalagi disebut Rabi, itu harus menikah katanya. Lalu dikutiplah sebuah kitab dari Talmud. Tugas orang tua Yahudi adalah menikahkan anaknya jikalau dia sampai pada waktunya. Lalu Yesus tidak menikah. Bagaimana mungkin katanya? Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar. Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Nah, ini kalau orang tidak mengetahui detail sejarah, akan bingung, betul juga. Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Apakah ada fakta sejarah yang menandingi fakta dasar tadi? Ada. Yahudi itu tidak seragam. Orang Yahudi itu ada orang Yahudi yang dinamakan Yahudi arus utama, yang mereka tinggal di Yerusalem, dan pusat ortodoksi Yahudi itu di Tiberias.
Mereka menggunakan bahasa Ibrani yang disebut bahasa Ibrani Rabbanik atau bahasa Ibrani Mishnah, bahasa Ibrani klasik Taurat. Tetapi Yesus tinggal di Galilea. Dan wilayah Galilea menurut Alkitab, menurut nubuatan Nabi Yesaya, disebutkan Gelil Hagoyim. Galilea wilayah bangsa-bangsa. Galilea wilayahnya Gentile, wilayahnya non-Yahudi. Lalu dikatakan Yebulon Naftali Gelil Hagoyim, jalan ke laut Derek Hayam. Derek itu bukan derek bahasa Jawa. Derek itu bahasa Ibrani artinya jalan, bahasa Arabnya Torik. Derek Hayam, jalan ke laut Galilea. Aver Hayarden, seberang Yordan. Daerah itu pada abad pertama dikenal sebagai daerah metropolitan. Daerah di mana seluruh bangsa-bangsa yang berdekatan dengan Israel tumplek-blek ada di situ. Makanya kita mendengar rona berbagai macam bahasa. Bahasanya orang Kapernaum, desa di mana yang sering dilewati Yesus dalam pelayanannya, rumahnya Petrus di Kapernaum. Petrus adalah seorang bos atau juragan ikan di sana, rumahnya tingkat 2. Sampai sekarang rumahnya itu masih dijadikan situs gereja karena itu ada di situ berdampingan dengan sinagog atau rumah ibadat. Itu pada abad pertama yang namanya Galilea, itu rakyatnya sehari-hari berbicara minimal dalam 3 bahasa. Lah inilah salah satu warisan kekristenan yang patut disyukuri. Karena di situ untuk membuktikan bahwa setelah genap saatnya, arsalallahu ibnu, Allah telah mengutus sang putra yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat, yaitu Yahudi. Di situ Injil dalam waktu yang dekat bisa go public, go internasional. Kalau mereka berbicara lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa yang lazim, bahasa internasional, adalah bahasa Yunani koine. Lewat itulah perjanjian baru ditulis. Tatkala Yesus berbicara sehari-hari dengan para murid, dia berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa Aram itu dilestarikan dalam beberapa teks dalam kitab suci. Misalnya kata-kata Eli, Eli, lama sabaktani, hakal dama, maranata, evata, gabata. Itu semua bahasa Aramaik. Lalu saudara-saudara, bahasa klasik yang digunakan untuk membaca Taurat, membaca teks-teks para nabi adalah bahasa Ibrani. Nah, bahasa ini masih ditambah lagi bahasa Latin. Makanya tatkala di kayu salib, di atas inskripsi itu, di atas salib itu ada inskripsi yang tertulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Sebetulnya 3 bahasa, 4 dialek bahasa. Yaitu yang disebut Ibrani, termasuk Ibrani tutur dialek Galilea, yaitu Aramaik, Ibrani Mishnah atau Ibrani klasik, plus bahasa Yunani lingua franca, plus bahasa Latin sebagai bahasa administrasi kerajaan. Inilah kira-kira situasi abad pertama Masehi. Makanya kalau dengan ungkapan bahwa mana mungkin Yesus tidak menikah, karena bagi orang Yahudi harus menikah, itu bagi Yahudi ortodok yang ada di Yerusalem, yang ada di Tiberias. Tapi bagi orang Esen, orang Qumran, yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah laut mati, di sana tidak menikah. Yohanes Pembaptis tidak menikah. Elia tidak menikah. Artinya bahwa memang ada komunitas yang tidak menikah, yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau orang Yahudi memang Yahudi yang arus utama memang mirip dengan orang Muslim. Katanya kalau Nabi Muhammad bersabda, kalau kamu menikah, kamu telah melaksanakan separuh dari sunahku. Itu mirip Yahudi. Orang Yahudi juga seperti itu. Tapi Yahudi yang di mana? Orang Yahudi Esen, orang Yahudi Eseni, orang Esena, itu tidak menikah. Yohanes Pembaptis seorang asketis yang tidak menikah. Elia tidak menikah.
Dan waktu itu ada komunitas orang Kasim, orang-orang yang selibat untuk kerajaan Tuhan. Oleh karena itu untuk memahami itu, Paulus pada 1 Korintus pasal 9 ayat 5. Dan 1 Korintus ditulis sebelum Injil tertulis. Injil keempat ditulis. 4 Injil ditulis. Paulus berkata, tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Paulus mengatakan, kalau mereka punya hak, saya juga punya hak. Tapi saya tidak lakukan itu. Tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul yang lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Paulus sebagai penulis pertama tidak pernah mengatakan seperti rasul-rasul yang lain, saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri dan istrinya dan Kefas. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, di dalam studi kitab suci, kita harus memakai studi metodologi sejarah yang sama. Karena saya katakan tadi, naskah-naskah gnostik yang tadi dikutip oleh Dan Brown, The Da Vinci Code yang sekarang filmnya sudah diputar, itu paling awal ditulis tahun 150 Masehi. Sementara keempat Injil ini ditulis paling akhir tahun 90 Masehi. Bahkan kalau saya di kampus saya mengajar, saya katakan, kalau Anda sebagai seorang insan akademis, seorang mahasiswa, seorang ilmiah, saudara pasti tahu. Anda percaya sejak di bangku kuliah ini dengan Plato, dengan Aristoteles, dengan Herodotus. Karena mereka bukan agamawan, mereka tidak mengajarkan dogma, maka tidak ada pertentangan. Sejak kita di bangku kuliah fakultas hukum, saya katakan di fakultas hukum, Anda percaya Aristoteles yang berbicara soon politikon. Manusia hidup selalu berada dalam relasi dan ketergantungan terhadap orang lain. Anda tidak pernah mengatakan, apakah benar ini exissima vox Aristoteles, suara asli Aristoteles? Kenapa Anda tidak meragukan? Tetapi kenapa Anda atas dasar teori ilmiah Anda meragukan semua yang tertulis dalam kitab Injil? Apakah bukti-bukti tentang Aristoteles lebih kuat daripada bukti-bukti keempat Injil? Lu ini saya tantang di forum ilmiah. Aristoteles menulis buku antara lain Fisika. Aristoteles itu hidup kira-kira abad keempat sebelum Masehi. Tahun 400-an sebelum Masehi. Tahukah Anda, manuskrip Aristoteles, filosof besar itu, ditemukan yang paling lama kira-kira abad 9 Masehi. Berarti 900 ditambah 400 ada jarak 1400 tahun. Jumlah naskahnya hanya 2. Jumlah manuskripnya hanya 2. Plato kurang lebih ada 1300 tahun gurunya Aristoteles. Bukunya Nomoi jilid 1, Hukum jilid 1, dan Hukum jilid 2. 1300 tahun. Jumlah naskahnya mungkin hanya 4 atau 3. Herodotus jumlahnya 14. Jaraknya di atas 1000 tahun. Sekarang bandingkan dengan pembuktian teks perjanjian baru. Yohanes the Apostel, Rasul Yohanes. Itu menulis Injil Yohanes kira-kira tahun 90 Masehi. Jelas? Naskah tertua yang ditemukan dari Injil Yohanes yang namanya manuskrip John Ryland yang ditemukan di Mesir itu berasal dari tahun 115 atau 120 Masehi. Berarti hanya ada jarak manuskrip tertua dari Injil Yohanes dengan tulisan aslinya, dengan si penulisnya, hanya ada jarak 25 sampai 30 tahun. 90 plus 115. Jumlah naskahnya seluruh perjanjian baru, termasuk Kodeks Sinaiticus, Kodeks Ephraimi Resiptus, Kodeks Alexandrinus, itu jumlahnya 4.500 manuskrip. Coba, sekarang ada bukti sejarah mana yang lebih kuat daripada perjanjian baru? Tapi kenapa para ahli yang mengaku
sebagai teolog Yesus seminar lebih percaya kepada Injil Thomas ketimbang dengan Injil Yohanes atau Injil Matius atau Injil Markus. Kenal lebih percaya dengan Injil Yudas. Dan kita, saya katakan tadi pagi, kagetan, gumunan, goblok. Kenapa percaya dengan teks-teks yang jelas itu lebih akhir. Dan teks-teks itu tidak ditemukan sebelum tahun 150. Sudah tidak usah ngomong agama. Tidak usah ngomong firman Tuhan. Ngomong sejarah saja. Kalau bicara sejarah jelas. Tatkala Slamet Mulyana, seorang ahli sejarah di Indonesia, menulis sejarah akhir Majapahit. Ini satu gambaran tentang metodologi sejarah sekuler. Anda bisa tolak, bisa benarkan. Pada zaman Majapahit jatuh, yang ditandai dengan sengkalan, sirno ilang kertaning bumi. Kalau diangkasakakan 1400, kalau diangka masaikan 1478. Waktu itu rajanya bernama Kertabumi. Karena bahan-bahan sejarah di Jawa ini blank, kosong. Brawijaya 1, Brawijaya 2, Brawijaya 3, sampai Brawijaya 5. Kemudian ada Kodam Brawijaya. Ya toh? Karena apa? Data sejarahnya miskin. Sehingga nggak roh jenenge rojo-rojo itu ditulis saja Brawijaya 1, Brawijaya 2. Karena pendiri dinasti Majapahit namanya Brawijaya. Kekosongan ini khususnya masa-masa akhir Majapahit oleh Slamet Mulyana dicari. Ketemunya di Kelenteng Sampokong di Semarang. Ini saya tunjukkan metodologi sejarah sekuler untuk Anda semakin memahami kitab suci. Nah, tatkala itu diadakan apa yang namanya identifikasi nama-nama. Misalnya, ada yang namanya Jinbun, itu ternyata Al-Fatah, Raden Patah. Ada yang namanya King Tabumi, ternyata Kertabumi. Ada dari enkripsi-enkripsi Cina itu yang bernama Tungkalo, yang ternyata Trenggono. Kemudian dia membeberkan penemuannya dan mengatakan, ternyata sebagian besar wali 9 itu orang Cina. Wah, geger Indonesia ini. Wali-wali Songo, wong Cina, geger Indonesia. Soeharto turun tangan demi politik keseimbangan. Bukunya dibredel. Gitu? Tapi kalau Anda pergi ke toko buku sekarang masih ada. Apa kelebihan Slamet Mulyana di sini? Karena memang miskin data sejarah, maka yang namanya kronik Sampokong itu bisa dibuat sejarah. Bahkan legenda pun memiliki makna sejarah. Ini sulitnya kalau tanpa data. Anda pernah lihat yang namanya sendra tari yang di Bali itu? Sendra tari calon arang. Calon arang yang berseteru dengan janda dari Gira. Itu juga dipakai metode yang namanya filologi. Filologi itu metode dengan mengidentifikasi nama-nama. Misalnya calon arang. Itu ternyata dari kata laurang. R dalam bahasa Jawa kuno itu menjadi bahasa Jawa baru hilang. Misalnya rakrian. Ra itu seperti Raden itu kalau zaman Jawa baru. Ra itu ra banyak, ra yuyu, ra tanca, gitu. Ra krian. Krian itu R-nya hilang, jadi kiai. Jadi kiai itu made in Jawa, bukan made in Islam. Anda pergi ke Arab tidak ada kiai. Pergi ke Saudi Arabia tidak ada kiai. Kiai, siapa yang mengangkat ustadz itu jadi wakilnya, badalnya kiai? Ya di Jawa. Anda tidak usah pergi ke Mesir. Pergi ke Sumba aja, Sumbawa. Tidak ada kiai, yang ada tuan guru haji. Tidak ada kiai haji. Jadi kiai itu Jawa yang diislamkan. Dari Kiai Semar, Kiai Prada, Kiai Togok, jadi Kiai Abdurrahman Wahid. Ya kan? Ini islamisasi terhadap Jawa. Jadi jangan anti kebudayaan lokal. Nah, kenapa ini dilakukan? Rakrian itu laurang. Laurang itu ternyata kalau R-nya hilang. Seperti rakrian jadi rakiai menjadi kiai. Maka laurang itu adalah lau R-nya hilang jadi lawang.
Jadi kemungkinan dulu calon narang itu hidup di lawang sini. Tidak tahu dekat Hotel Niagara atau di belakangnya. Tidak jelas itu. Nah, kalau kita kekurangan data, kita bisa menggunakan data-data yang namanya filologi, metodologinya. Lah ini Alkitab ini datanya 4.500. 4.500 manuskrip lengkap. Lah kok mau ngoyoworo? Ini hanya orang senting. Apa? Keilmuannya dia itu diragukan karena penuh prasangka terhadap gereja. Saya bukan membela mati-matian gereja, tidak. Tapi saya hanya mendudukkan perkaranya. Supaya kita berlaku fair terhadap sejarah. Jadi sekarang persoalannya, kenapa orang Kristen kok mau-maunya percaya dengan Dan Brown? Percaya dengan si Grandong itu? Kenapa kita mau percaya Holy Blood, Holy Grail? Ini kan bisa direkayasa. Holy Blood, darah suci. Itu adalah benih Yesus, katanya. Holy Grail itu cawan suci. Cawan itu kalau ditempatkan bentuknya kayak segitiga begini. Ya. Terus katanya Dan Brown, coba segitiga begini. Dibalik satunya begini. Jadi bintang David. Ini artinya bahwa ini adalah darah keturunan David. Karena cawan begini, taruh cawan begini jadi bintang segi 6. Itu yang di Jawa namanya otak-atik matuk itu. Lo yang begini ini karena didukung oleh teknologi, didukung oleh komunikasi, teknologi informasi yang canggih. Filmnya bisa laris. Ini saudara-saudara yang terjadi. Jadi sekarang sangat sulit membedakan antara fakta dan fiksi. Fiksi bisa menjadi fakta. Fakta yang sudah jelas dirusak. Saya baru ketemu lagi. Naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll. Penulisnya Ahmad Usman. Ini orang Mesir. Penerjemahnya orang Indonesia, pengantarnya Hajah Irena Handono. Waduh. Sementara satu orang Kristen pun tidak menulis tentang Dead Sea Scroll. Kalau teknologi informasi kita kalah, ya memang tentang Dead Sea Scroll akan dikuasai mereka yang menguasai ini. Ini kan masalahnya. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lah ini bahasa Arabnya begitu. Kebatilan kalau di organisasi akan menang. Tetapi kebenaran kalau amburadul tanpa di organisasi akan kalah. Sekarang apakah umat Kristen siap dalam peperangan wacana ini? Jangan hanya berkhotbah tentang moral. Jangan hanya berkhotbah tentang norma. Tapi bagaimana mengusahakan norma. Supaya moralitas Injil, moralitas kitab suci bisa menjiwai kita dalam pertarungan wacana ini. Yang pertama-tama, setelah dia mengatakan Holy Blood, Holy Grail ini ternyata Yesus itu punya keturunan dari Maria Magdalena, namanya Sarah. Nah orang cerdas kan tanya, ini Sarah sopo ini? Sarah Sesan apa Sarah sopo ini? Orang mana Sarah? Itu kan gitu kan? Nah kalau kita berpikir secara a priori, alah namanya fiksi, stok-tok, bah no. Tapi kalau kita berbicara historis, ada asap, pasti ada api. Ya kan? Ini hukum sebab akibat. Kenapa? Dia ini memang ngawur, tapi ngawur yang juga punya ya sedikit banyak permainan lah, kira-kira seperti itu. Ternyata saya buka-buka buku sejarah gereja purba. Pentingnya sejarah gereja purba di situ. Maria disebut apostola apostolorum. Kemudian diutus oleh para rasul pergi ke Kaisar Tiberius di Roma. Waktu ke Kaisar Tiberius dia menceritakan kebangkitan Yesus, ditertawakan. Dia ambil telur. Telur yang putih itu diambil Maria. Lihatlah Kaisar. Kalau Tuhan bisa menciptakan benih yang hidup dari telur yang mati ini, maka Tuhan bisa membangkitkan kita di antara orang mati. Lihat telur yang putih ini, tiba-tiba memerah seperti darah. Sejak saat itu ada tradisi menghias telur Paskah. Ya kan? Tapi kan saudara melok-melok raro, itu dari mana tradisinya? Pokoknya setiap Paskahan telur digambari kuning, hijau, abang. Kita tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, kenapa dia bisa seberani itu dalam menafsirkan fakta-fakta? Ada banyak teks-teks kitab suci yang kemudian bisa dimaknai
ya ditafsirkan, dimaknai sesuai dengan tradisi sejarah. Saya berikan contoh misalnya. Mari kita baca Matius pasal 19 ayat 25 sampai ayat 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya, yaitu Ibunda Maria, dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena memang dekat sekali dengan Yesus. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia berkata pada Yohanes. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita akan membaca satu data lagi dari Injil Markus pasal 15. Kita akan melihat juga ada perempuan-perempuan yang ada di sekitar salib. Siapakah dia? Ayat 40, pasal 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, jadi Yoses dan Yakobus muda, James the Least, itu anaknya Maria juga. Tapi Maria siapa? Menurut Yohanes istri Kleopas. Jadi di Israel itu memang nama Maria itu beken sekali. Seperti di sini saya katakan nama Bambang. Ada Bambang Yudhoyono, Bambang Nurseno, Bambang Gentolet, macam-macam. Di Israel nama Maria itu pasaran sekali. Makanya kadang-kadang sulit membedakan ini Maria yang mana. Maria ibu Yesus punya saudara juga namanya Maria, istrinya Kleopas. Saya juga waktu di Timur Tengah baru saya sadar. Iya, di sana orang sini kekurangan jeneng apa piye? Saya punya dosen namanya Ibrahim. Bapaknya namanya Sa'ad. Mbahnya namanya Ibrahim lagi. Ibrahim Sa'ad Ibrahim. Lu banyak sekali. Ibrahim Sa'ad bin Ibrahim Ibrahim Al-Fayumi misalnya. Itu wajar sekali di Timur Tengah. Lah ini Maria ibu Yesus beserta dengan Maria istri Kleopas, ibunya Yoses dan Yakobus muda. Lalu di sini ada Salome. Salome itu ibunya Rasul Yohanes. Salome itu istrinya Zabdi atau Zebedius dan Yakobus tua. Yang disebut Yakobus tua itu Yakobus anak Zebedius, adiknya Yohanes anak Zebedius. Ibunya namanya Salome. Coba bayangkan, satu keluarga ini anaknya Rasul Yohanes, ibunya ikut disalib, ikut melihat peristiwa salib itu. Luar biasa. Dan menurut sejarah, tatkala saudara-saudara Yesus itu bukan saudara kandung. Bukan. Itu tradisi setelah reformasi itu yang mengatakan saudara kandung itu. Supaya Maria agak direndahkan gitu loh, karena teologi yang didasarkan atas teologi sentimen itu ya gitu. Pokoknya yang mirip-mirip Katolik dihapus semua gitu. Padahal telur Paskah melok-melok Katolik. Makanya sekarang yang namanya teologi mental ghetto itu sudah ditinggalkan. Itu teologi kebencian. Salah itu salah, brengsek itu ya brengsek, pekok ya tetap pekok walaupun itu kita sendiri. Ini namanya kejujuran. Kalau agama tidak mengajarkan kejujuran, kapan lagi kita bicara jujur? Kalau kita berdiri seperti ini, kita tidak akan bisa jadi bangsa yang maju. Bung Karno pernah datang pada Slamet Mulyana. Dia berpikir-pikir kenapa Indonesia yang abad 15 di puncak kejayaannya mampu menyaingi dinasti Mongol. Coba siapa yang berani ngiris telinganya prajuritnya Kubilai Khan, utusan resminya Kubilai Khan. Kalau bukan Raja Singasari Kertanegara yang patungnya jadi Joko Dolok. Hebat kan? Tapi kenapa setelah puncak kejayaan Majapahit, Majapahit hancur ditandai sirna ilang kertaning bumi, telah hilang kesejahteraan di bumi. Nusantara semakin redup jadi kerajaan kecil dijajah Belanda 350 tahun. Dan sampai sekarang Indonesia tidak bangkit, kata Bung Karno. Prof, katanya kepada Slamet Mulyana,
Tolong jawab. Kenapa Indonesia terpuruk? Padahal dulu kita menjadi mercusuar tatkala Barat masih jadi koboi. Kenapa? Namanya profesor kalau jawab tidak sekedar asbun, asal bunyi atau asmuni, asal muni. Tidak. Bung, beri saya waktu. Slamet Mulyana meneliti betul ketika 3 bulan kemudian dia datang pada Bung Karno. Saya mau diskusi dengan Bapak. Apa kesimpulannya? Indonesia menjadi terpuruk ketika muncul sebuah keyakinan yang tidak memberi tempat pada kebinekaan. Indonesia menjadi terpuruk ketika muncul sebuah keyakinan yang merasa paling benar, yang tidak memberi tempat kepada yang lain, tempat yang berbeda. Bung Karno sadar, itulah sebabnya dia perkenalkan Pancasila kepada negara ini. Sudah jelas. Jadi silahkan menjadi Kristen yang baik, tetapi jadilah manusia yang baik. Silahkan menjadi Muslim yang baik, tapi jadilah manusia yang baik. Menjadi Muslim bukan jaminan kalau Anda tidak menjadi manusia yang baik. Menjadi Kristen bukan jaminan, Kristen harus menjadi manusia yang baik. Kalau hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Takut kalau kita membaca itu. Makanya marilah kita jadi orang baik-baik. Amin. Nah, fakta ini kemudian dikembangkan. Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Padahal kalau dia punya saudara kandung, kenapa harus diserahkan pada orang lain? Itu bukti bahwa Yesus itu anak tunggal. Maria tidak memiliki anak lain setelah Yesus. Saksinya sekarang adalah Golden Gate, pintu gerbang emas di Yerusalem, yang sampai sekarang tertutup, tidak dibuka. Dalam nubuatan Yehezkiel dan tulisan-tulisan para rabi dikatakan, pintu gerbang kemuliaan di mana Raja kemuliaan lewat, dan hanya untuk dia, pintu itu tidak dibuka selama-lamanya. Ditafsirkan oleh teks-teks Kristen purba, itulah rahim Maria, yang tidak melahirkan orang lain kecuali Yesus. Dan di bawah pintu gerbang emas di Yerusalem, Anda tanya kepada setiap orang Israel yang Kristen atau yang Muslim, kenapa di pintu gerbang emas ini kok ditutup, tidak dibuka sampai sekarang? Dan biasanya orang-orang tradisional akan menjawab, itu akan dibuka pada hari kiamat. Di bawah pintu gerbang Golden Gate itu, gerbang emas itu, orang-orang Muslim bersaing untuk membeli tanah kuburan. Kenapa? Karena kalau Yesus datang kembali, dia paling cepat dibangunkan duluan, katanya gitu. Makanya beli tanah kuburan di bawah itu. Ini mungkin dongeng, ini mungkin legenda, tapi itu nyata. Orang-orang Muslim yang kaya-kaya itu, dia berani membayar berapa saja, asalkan dia bisa beli tanah kuburan di bawah pintu gerbang emas. Sampai sekarang kalau Anda ke Yerusalem, makanya gayatnya jangan orang Indonesia yang tidak tahu Timur Tengah. Ya tidak tahu, taunya cuma dari kitabnya begini, nggak tahu sejarahnya. Seperti itu. Nah, Maria dititipkan oleh Yohanes. Lalu di sini dilihat, di situ ada Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena itu hubungannya apa ya kira-kira dengan Yohanes? Sejak abad ke-5 Masehi ada legenda Rasul Yohanes kawin dengan Maria Magdalena. Lah ini loh. Karena ada data dikit, diolor-olor. Maria Magdalena kawin dengan Rasul Yohanes. Seperti itu kenyataannya. Maka, dengan begitu gampang kalau Anda teliti dengan kitab suci atau banyak kelemahan sini, kelemahan sana, Anda ambil. Jadi, begitu juga John Brown, dia sengaja menciptakan legenda, menciptakan mitos, menciptakan sensasi. Dia lihat-lihat. Dia baca tulisan Bapak Gereja misalnya Epifanius. Epifanius menulis bahwa tatkala Yakobus saudara Yesus, saudara sepupu maksudnya, anaknya Maria istri Kleopas itu, Yakobus itu anaknya Maria istri Kleopas. Sama Simeon, sama Yosef. Kemudian Yakobus ini keturunan Daud. Karena keturunan Daud, orang Roma sangat khawatir kalau
Orang Yahudi akan membangkitkan kembali perlawanan karena anak Daud ditunggu-tunggu akan datang. Karena di keturunan Daud suatu saat dia ketangkap orang-orang Yahudi tatkala dia masuk ke ruang Maha Kudus. Waktu itu kemudian Yakobus dieksekusi. Ini yang bicara seperti ini bukan Injil. Yang bicara semacam ini adalah Flavius Josephus. Judul bukunya Perang Yahudi, ditulis abad pertama lah ini. Yakobus kemudian dieksekusi, ya, dia bunuh, orang salah itu dibunuh, kemudian jemaat Yerusalem kocar-kacir. Kepemimpinan digantikan oleh Simeon. Simeon masih saudara sepupu Yesus juga. Kemudian mereka melihat ada anak kecil namanya Sarah. Sarah itu adalah putri dari Yoses. Yoses ini yang disebut Yoses Justus. Yosef si adil. Yoses itu bentuk Yunani dari Yosef. Yosef Justus. Ini saudaranya Rasul Yakobus. Yakobus saudara Yesus. Kemudian dia diselamatkan dengan dia mengendarai sebuah kapal lewat Via Maris. Via Maris itu Kaisaria Maritim pergi ke Galia, Perancis Selatan. Jadi yang diklaim sebagai anaknya Yesus dengan Maria Magdalena, itu menurut catatan sejarah Epifanius, itu anaknya Justus atau Yoses, masih saudara Yesus juga, saudara sepupu, ponakannya itu. Tapi bukan anaknya Yesus lah ini. Kalau kita buta sejarah, kalau kita buta data-data, dengan sangat gampang ayat kitab suci diotak-atik. Siapa yang dibayangkan tatkala orang Remisi Ladu menyanyi lagu Salahkah aku, salahkah mencinta pelacur itu, sedangkan Yesus Tuhanku juga mencinta pelacur. Lagu ini terkenal tahun 70-an. Teman saya yang nakal waktu mahasiswa, setiap kali dia nakal, dia ngomong sama saya, sedangkan Tuhan Yesus saja mencinta pelacur, apalagi saya. Iya tapi cintanya sejer, itu cintamu gitu loh. Apa yang dibayangkan oleh pendengar Kristen tatkala Remi mengatakan begitu? Maria Magdalena, iya kan? Itu karena apa? Tadi saya katakan karena Paus Gregorius I salah dalam membaca kitab suci. Di mana Maria Magdalena dikaburkan dengan perempuan yang ketangkap berbuat zina tadi. Baru tahun 1969 kitab Sinaksarion, kitab tentang orang-orang suci di gereja Katolik diubah. Ternyata pelacur yang bertobat itu bukan Maria Magdalena. Di gereja timur, 3 orang ini, Maria dari Betania, Maria Magdalena, dengan satu wanita yang tidak disebutkan namanya ketangkap berbuat zina yang meminyaki kaki Yesus, itu dirayakan dengan tanggal yang berbeda-beda. Ini membuktikan bahwa gereja mesti saling berhubungan. Gereja mesti saling melengkapi. Gereja Katolik yang tuanya 2000 tahun aja pernah keliru loh. Makanya dia belajar dari Ortodok. Orang Ortodok belajar teknologi dari Protestan. Protestan belajar sejarah dari Katolik dan Ortodok, itu saling melengkapi. Nah, dengan pemahaman kita terhadap sejarah ini, kita tidak menjadi orang yang kagetan, kita tidak menjadi orang yang gumunan, kita tidak menjadi orang goblok. Karena goblok itu berdosa. Tuhan memberi otak untuk kita pakai, ya kan? Nah, legenda-legenda tentang Maria yang akhirnya jadi buku ini, supaya Anda tidak kagetan lagi. Ini juga legenda-legenda yang ternyata ketika diselidiki secara historis salah misalnya. Ada cerita, setelah Yerusalem hancur, menurut legenda ini, Maria Magdalena bersama saudaranya Lazarus dan Marta pergi ke Perancis Selatan. Lah ini sudah salah. Maria yang saudaranya Lazarus, gitu, brother Lazarus itu, ternyata bukan Maria Magdalena, tapi Maria Betania. Maria dari Betania. Maria Betani itu, Manyar Cindaru itu. Manyar Rejo itu. Ini salah.
Kemudian karena gambaran Maria Magdalena yang baru direvisi tahun 69 tadi, rambutnya panjang, terurai, tergerai, akhirnya menjadi petapa di sebuah gua di Galia, Perancis Selatan. Dengan telanjang semuanya yang ditutupi oleh rambutnya yang panjang sampai akhir hidupnya dia menjadi seorang petapa. Kenapa petapanya digambarkan dengan ditutupi rambut? Karena pelacur zaman dulu rambutnya panjang-panjang. Lah, ini yang namanya legenda cerita rakyat bergabung jadi satu. Termasuk Holy Grail ini aslinya bukan kaitan dengan cawannya seorang parampuang, bukan. Aslinya Holy Grail ini pada abad 12 muncul sebuah bid'ah, sebuah bidat, sebuah pandangan yang melecehkan perjamuan kudus. Tatkala itu kemudian gereja Katolik mengadakan konsili Lateran mulai pertama. Lateran 1, Lateran 2, Lateran 3, Lateran 4. Ya. Bagaimana menggambarkan misalnya Lateran keempat menggambarkan ada ajaran sesat Yoakim. Bahwa Yesus itu seolah-olah yang keempat dari Tritunggal. Maka muncul kata-kata bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Tapi ex generan nihue genita. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Ini menghadapi kelompoknya Yoakim. Lalu kelompok ini mulai muncul legenda tentang Holy Grail dengan Raja Arthur. Itu gambaran tentang bentuk legendaris dari konsili gereja yang mementingkan darah kudus, darah perjamuan Yesus itu dalam sebuah cawan. Dan cawan ini lambang gereja membangkitkan umatnya untuk percaya pada pengorbanan Yesus di Kalvari. Itulah Holy Blood, Holy Grail. Tidak ada hubungannya dengan rahimnya Maria Magdalena. Jadi siapa sekarang yang menguasai wacana? Kalau kita mengetahui sejarah, kita tidak sakit ingatan. Orang yang lupa pada sejarah, sakit ingatan. Karena lali, wingi piye. Gitu? Kemarin bagaimana kita lupa? Itulah sakit ingatan. Kiranya gereja semakin diperlengkapi dengan hikmat kebijaksanaan yang dari Roh Kudus agar tidak terumbang-ambing dengan berbagai macam angin pengajaran. Tetapi hak kita bukan mengutuk, hak kita bukan marah, hak kita bukan membakar tokonya orang, membakar konsulat jenderalnya negara asing, tidak boleh. Sampaikan protes Anda, sampaikan keinginan Anda dengan cara-cara yang konstruktif dan membangun, tanpa harus merusak orang lain, tanpa harus menghancurkan asetnya orang lain. Amin. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membenci orang. Kita tidak boleh membenci. Sebetulnya sulit ya, tapi itu harus. Karena menjadi Kristen berarti menjadikan cinta kasih jadi denyut nadi kehidupan iman kita. Amin.